Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimina khasatan al madlumina minhu fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma fatna wa baladana min kulli su' innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita meminta kepada Allah ilmu nafi' dan kita meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjagaan dan pertolongan kepada kita, saudara-saudara kita, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan bangsa kita dan memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, guru-guru beliau, keluarga beliau. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dengan rahmat yang luas. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan semoga Allah memberikan rahmat kepada seluruh para ulama-ulama rabbaniyin kita. Dan semoga Allah memberikan ilmu nafi' kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan masih dalam bab yang sama dan masih dalam hadis yang sama, 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, terikat dengan masjid. Dan yang sedang kita bahas, wa rajulan tahaba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bersama karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa ini adalah isyarat bahwa tidak ada yang bisa memutuskan kebersamaan mereka kecuali kematian. Hanya kematian yang menjadi pemisah dalam hubungan mereka. Hanya kematian yang menjadi pemisah terhadap atau pada kebersamaan mereka. Yang lain nggak bisa. Yang lain tidak bisa. Dalam arti mereka tetap menjaga cinta mereka karena Allah sampai mati. Mereka tetap jaga hubungan mereka di atas cinta karena Allah sampai mati. Dan setelah kita singgung sedikit bahwa semua fitnah dunia nggak bisa memisahkan mereka. Semua fitnah dunia. Semua fitnah yang terbukti bisa menghancurkan hubungan suami istri, hubungan persahabatan,
teman baik. Itu nggak berlaku pada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Bahkan sekali lagi, kesalahan, kelalaian terhadap memenuhi hak itu tidak merusak kebersamaan mereka. Bahkan kata Allah, la yahummuhum, mereka nggak peduli tentang itu. Karena yang penting adalah bagaimana menunaikan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana menjaga hak Allah, bagaimana beribadah kepada Allah, dan bagaimana menjaga amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hubungan dan kebersamaan adalah amanat. Mungkin kita bisa tikam sahabat kita dari belakang, mungkin kita bisa tikam istri kita dari belakang, atau suami kita dari belakang. Tapi Allah Al-Alimul Khabir, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui permainan kita, Allah Maha mendengar apa pembicaraan kita di belakang. Maka mereka menjaga hal itu semua. Makanya langgeng. Mereka tidak tergoda dengan fitnah dunia apapun juga yang bisa merusak hubungan. Mereka tidak tergoda. Kenapa? Karena iman mereka kepada Allah. Karena tauhid mereka kepada Allah. Karena keyakinan mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang menjadi tolak ukur adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hak pribadi, bukan ego pribadi, bukan kepentingan pribadi. Itu poin yang penting untuk kita camkan. Banyak orang tuh hubungannya pecah karena merasa tidak diperhatikan lagi, merasa tidak dikasih lagi, atau merasa tidak diberi lagi, dan tanpa sadar parameter itu adalah parameter pribadi. Adapun orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka nggak berpikir ke arah sana. Mereka berpikir bagaimana menunaikan hak Allah, bagaimana menjalankan perintah Allah, dan bagaimana menjauhi larangan Allah. Dan salah satu perintah Allah adalah membangun hubungan yang dibangun di atas cinta karena Allah. Dan di antara perintah Allah adalah jaga hubungan itu sampai mati. Maka itu yang mereka lakukan. Itu yang mereka lakukan. Di antara larangan Allah adalah larangan terfitnah dengan dunia, larangan mengikuti harta kemanapun harta itu bergerak, larangan mengikuti hawa nafsu ketika hawa nafsu mengajak pada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu', dan sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka mereka jaga itu semua sehingga otomatis hubungan mereka dan kebersamaan mereka itu langgeng. Semua ujian, semua fitnah itu mereka hadapi dengan iman, mereka hadapi dengan tauhid, mereka hadapi dengan ada hukukillah. Bagaimana menunaikan hak Allah dalam kasus ini, bagaimana menunaikan hak Allah dalam kasus ini, bagaimana menunaikan Allah dalam kasus ini. Mungkin karena kita orang awam, kita nggak tahu gimana caranya menunaikan hak Allah dalam kasus rumah tangga saya atau dalam kasus persahabatan saya ini. Mungkin kita nggak dapat jawabannya pada saat itu, tapi isu itu ada dalam diri kita, cara berpikir itu ada. Nanti kan kita tinggal nanya kepada guru kita, nanya kepada ustadz, nanya kepada ulama. Tapi ya, mentalitas itu harus ada. Begitu ada masalah yang menggoncang hubungan, yang menggoncang kebersamaan, pertanyaannya adalah bagaimana menunaikan hak Allah dalam kasus ini, bagaimana menunaikan hak Allah dalam ujian ini, bagaimana menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam goncangan ini. Kalau setiap kita berpikir demikian, maka biarlah kita akan menjaga kebersamaan sampai mati.
Tapi kalau gue nggak terima, gue nggak bisa memaafkan. Saya merasa dilecehkan, saya merasa disepelekan. Kalau kita sudah mulai menghadapi masalah dengan kata saya, lalu aku, lalu gua, dan seterusnya, nggak akan pernah selesai. Disitulah karamnya kebersamaan tersebut. Makanya bukan demikian berpikir. Berpikir adalah bagaimana menunaikan hak Allah dalam masalah ini. Makanya kan lihat bagaimana Hajar ketika mendapatkan atau mendapati suaminya bersikap bertindak di luar nalar beliau, di luar prediksi, di luar pola suaminya, di luar pola loh ini. Gak pernah Nabi Ibrahim demikian. Apakah Hajar suudzon? Enggak. Apakah Hajar minta dijelaskan dari A sampai Z apa planningnya Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam? Enggak. Hajar nggak bertanya planning Nabi Ibrahim alaihissalam dari A sampai Z. Pertanyaan Hajar cuma simpel. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau demikian? Iya. Oh kalau gitu oke. Idzan la yudayyi'una. Kalau gitu Allah nggak akan sia-siakan kita. Dan kebersamaan mereka langgeng sampai wafat. Walaupun harus berpisah dalam kurun waktu tertentu secara fisik, tapi kebersamaan mereka langgeng sampai wafat. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah hak Allah, bukan pribadi. Dan Hajar nggak minta keterangan, nggak seperti banyak istri pada hari ini. Terangkan kepadaku mas, kamu kemana aja? Nggak ditanya demikian. Pertanyaan simpel, apakah Allah yang perintahkan? Ya oke, cukup. Saya nggak perlu tahu. Saya nggak perlu tahu. Sedangkan kita fokus pada hal yang bukan prinsip, tapi melupakan hal yang prinsip. Sebagian kita membangun hubungan, kita harus tahu semua apa yang dilakukan oleh, harus tahu. Tapi hak Allah kita lupakan, ya nggak akan pernah berhasil. Anda tahu pun nggak berubah apapun. Anda tahu pun seringkali nggak berubah takdir. Anda tahu pun Anda nggak bisa buat apa-apa. Lebih baik Anda fokus pada hal yang bermanfaat. Dan yang bermanfaat adalah menunaikan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kan mayoritas demikian. Saya udah curiga nih. Akhirnya buka-buka handphone. Ini janggal. Akhirnya pertanyaan, apakah masalah selesai? Apakah iman kita bertambah? Apakah kita menjadi lebih bertakwa dengan cara demikian? Nah, enggak. Yang ada adalah kita jadi paranoid, jadi suudzon, jadi buruk sangka segala macam. Iman kita nggak nambah juga. Iman kita nggak nambah. Adapun lihat bagaimana contoh Hajar, nggak kepoin Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak pengen dijelaskan secara detail, nggak ingin ditanya kamu kenapa engkau ini bukan pola engkau loh, babe, nggak bilang gitu, atau ini bukan pola engkau loh mas, ini janggal, atau diragukan, yakin ini perintah Allah, ini bukan pola kamu loh. Simpel satu, Allahu amaraka bihadza. Apakah ini perintah Allah? Iya, kalau gitu Allah nggak akan sia-siakan. Nggak ditanya mau kemana aja, apa planningnya, lalu berapa lama, lalu kapan dijemput, lalu besok balik lagi apa enggak, lalu ada tukang jajanan apa di sini, lalu nggak ada, itu nggak ada, semua nggak ditanya. Pertanyaan cuma satu, apakah kondisi ini dalam rangka menunaikan hak Allah apa tidak? Kalau dalam rangka menunaikan hak Allah, selesai masalah. Itu yang dilupakan. Kita sibuk banyak hal, tapi ini nggak pernah kita angkat di rumah tangga kita. Kita sibuk banyak hal, tapi ini nggak pernah kita angkat dalam persahabatan kita. Kita ngurusin segala hal, tapi ini nggak pernah diangkat dalam pertemanan kita. Ya wajar nggak langgeng.
Yang harusnya dibangun adalah apakah ini dalam rangka menunaikan hak Allah atau tidak. Allahu amaraka bihadza. Maka kalau kita semua fokus menunaikan hak Allah, maka kebersamaan itu akan langgeng sampai wafat. Dan di hari kiamat kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari kiamat nanti kita dikumpulkan lagi sama orang yang kita saling kita cintai karena Allah dan dia cinta kepada kita karena Allah, dan kita semua sama-sama berada dalam naungan Allah. Di saat banyak manusia tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk hal demikian. Gak ada yang bisa memisahkan kecuali kematian. Lalu mereka kembali dikumpulkan bersama di akhirat kelak. Karena mereka membangun hubungan mereka dengan ada hukukillah ya azza wa jalla, menunaikan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita bisa